Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyunul Laihah, NIM 20011649, Program Studi Manajemen Informatika Non-Reguler Semester 3 AMIK JTC Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pemrograman berbasis objek 1, yaitu membuat program aplikasi penghitung BMI atau Body Massa Index atau menghitung berat badan yang ideal, dan membuat aplikasi tebak-tebakan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu tentang aplikasi kalkulator BMI atau Body Massa Index menggunakan C# from Windows di Visual Studio 2019. Ini adalah tampilan dari aplikasi kalkulator BMI atau menghitung berat badan dengan menggunakan aplikasi Visual Studio 2019. Yang pertama, kita buat label judul terlebih dahulu. Labelnya ini teksnya beri nama kalkulator BMI. Kemudian buat label nama, tambahkan text box. Text boxnya untuk name-nya diberi nama teks nama, kemudian tambahkan label name, tambahkan text boxnya name-nya beri nama text name, kemudian tambahkan label jenis kelamin, kemudian tambahkan combox-nya name-nya beri nama CMB jenis kelamin. Nantinya combox jenis kelamin ini akan menampilkan pilihan laki-laki dan perempuan. Kemudian buat label berat badan, tambahkan text boxnya name-nya beri nama teks berat, tambahkan label kilogram. Kemudian buat label tinggi badan, tambahkan text boxnya name-nya beri nama teks tinggi, tambahkan label centimeter karena nanti tinggi badannya dihitung dalam satuan cm. Setelah itu kemudian buat atau tambah button ini teksnya beri nama hitung BMI, dan untuk name-nya beri nama BTN BMI. Selanjutnya tambahkan button satu lagi, yaitu button reset. Teksnya reset, kemudian name-nya diberi nama BTN reset. Selanjutnya tambahkan label hasil BMI, kemudian tambahkan text box hasil BMI ini nantinya akan menampilkan angka dari perhitungan hitung BMI. Selanjutnya yang terakhir, tambahkan label ini nanti akan menampilkan keterangan dari perhitungan hitung BMI yang di atas. Labelnya ini untuk name-nya beri nama LBL keterangan hasil BMI. Adapun untuk teksnya bisa dikosongkan atau bisa ditulis .2 seperti ini. Untuk eventnya nanti itu berada pada button hitung BMI dan button reset. Dengan cara mengklik 2 kali pada button hitung BMI dan pada button reset, maka akan menampilkan seperti ini. Untuk layar button BMI atau BTN BMI, klik. Untuk yang pertama kita buat variabel terlebih dahulu, ada double berat badan, double tinggi badan, double hasil BMI. Bentuknya double dikarenakan nanti angkanya itu ada komanya atau bentuknya desimal. Kemudian selanjutnya lakukan perhitungan untuk berat badan sama dengan convert.to-double teks berat.teks. Untuk tinggi badan sama dengan convert.to-double teks tinggi.teks dibagi 100 karena dihitung dalam bentuk satuan cm, makanya dibagi 100. Untuk menghitung hasil BMI sama dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat atau tinggi badan dikalikan tinggi badan. Untuk hasil BMI ini masih bentuk double, makanya tidak bisa menampilkan dalam bentuk teks. Oleh karena itu dirubah ke string terlebih dahulu, yaitu teks hasil BMI .teks sama dengan hasil BMI .toString. Selanjutnya kita akan
menampilkan sebuah keterangan di mana nanti keterangan itu digabungkan dengan nama, NIM, dan jenis kelamin, yaitu jika if hasil BMI kurang dari 14,9 maka LPL keterangan hasil BMI.teks sama dengan teks nama.teks plus dengan NIM plus teks NIM.teks plus jenis kelamin plus CMP jenis kelamin.teks plus keterangan memiliki kondisi berat badan, pusung, lapar. Namun jika yang lainnya, else if hasil BMI lebih dari 15 dan hasil BMI itu kurang dari 18,4, maka label keterangannya akan menampilkan keterangan memiliki kondisi berat badan kurus. Jika yang lainnya, else if hasil BMI lebih dari 18,5 dan hasil BMI itu kurang dari 22,9, maka keterangan akan menampilkan memiliki kondisi berat badan ideal. Jika else if hasil BMI lebih dari 23 dan hasil BMI kurang dari 27,5, maka keterangannya akan menampilkan memiliki kondisi berat badan gemuk. Jika else if hasil BMI lebih dari 27,6 dan hasil BMI kurang dari 40, maka keterangannya akan menampilkan memiliki kondisi berat badan kegemukan. Namun jika yang lainnya yaitu lebih dari 40 hasil BMI-nya, maka keterangannya akan menampilkan keterangan memiliki berat badan obesitas. Selanjutnya pada form lot yaitu kombok jenis kelamin, kita ketik CMP jenis kelamin .items.add keterangan laki-laki, kemudian CMP jenis kelamin items.add keterangan perempuan. Kemudian pada BTN reset, klik, kita ketik teks nama.teks sama dengan teks name.teks sama dengan CMP jenis kelamin.teks sama dengan teks berat.teks sama dengan teks tinggi.teks sama dengan teks hasil BMI.teks sama dengan LPL keterangan hasil BMI.teks sama dengan. Setelah itu selesai, di sini tidak ditemukan error, maka kita langsung klik start untuk menampilkan formnya. Ini bentuk tampilan formnya sudah keluar, tampilan form kalkulator BMI. Seharusnya kita isikan nama Uyunul Laiha, kemudian NIM kita masukkan 20011649, jenis kelamin, di sini ada pilihan laki-laki, perempuan. Klik perempuan, kemudian berat badannya 47 kg, kemudian tinggi badannya 152 cm. Kemudian kita klik hitung BMI. Di sini hasil BMI-nya itu tertera angkanya 20, sekian dan ada keterangannya Uyunul Laiha dengan NIM 20011649, jenis kelamin perempuan, memiliki kondisi berat badan ideal. Kemudian kalau kita ingin mengganti yang lainnya, identitas yang lainnya, kita tinggal klik reset, maka akan terhapus. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tugas VBO yang kedua, yaitu membuat aplikasi tebak-tebakan. Di sini saya membuat aplikasi tebak-tebakan perkalian. Untuk yang pertama, buat label judul terlebih dahulu. Label judul ini teksnya beri nama aplikasi tebak-tebakan. Kemudian tambahkan textbox. Textbox name-nya beri nama textbil1. Tambahkan textbox lagi dengan name textbil 2. Kemudian tambahkan label. Label ini teksnya kita beri nama lambang perkalian atau kali X. Kemudian tambahkan textbox. Textbox ini nantinya akan menampilkan jawaban
dari hasil perkalian di atas. Name-nya teks jawab. Kemudian kita buat pattern. Pattern ini yang pertama ada pattern. Pattern yang pertama ini kita beri teks random. Kemudian untuk name-nya beri nama PTN random. Kemudian untuk pattern yang kedua yaitu pattern jawab, teksnya beri nama jawab, untuk name-nya PTN jawab. Selanjutnya tambahkan label total nilai, tambahkan text box ini akan menampilkan nilainya dengan name teks nilai. Kemudian setelah itu tambahkan progress bar dengan name PG bar, dimana ini menentukan batas waktu timer lamanya waktu untuk menjawab. Untuk eventnya nanti itu berada pada button random, pattern jawab, sama di progress bar, yaitu dengan cara mengklik 2 kali maka tampilannya akan seperti ini. Kita buat variabel terlebih dahulu, yaitu ada integer hasil jawab total, kemudian integer jumlah benar, jumlah salah. Kemudian masuk pada btn random, klik yaitu kelas random rnd sama dengan new random, kemudian variabel integer bil 1, bil 2, bil 1 sama dengan rnd.next, bil 2 sama dengan rnd.next, teks bil 1.text sama dengan bil 1.toString, teks bil 2.text sama dengan bil 2.toString. Kemudian lakukan perhitungan yaitu hasil sama dengan bil 1 dikalikan bil 2. Kemudian masuk ke layar PTN jawab, klik yaitu jawab sama dengan convert to integer text jawab.text. Jika if hasil sama dengannya 2 kali jawab, maka akan menampilkan message box.show dengan keterangan jawaban Anda benar. Kemudian selanjutnya ada teks jawab.text dan teks jawab fokus, di mana ini nantinya ketika kita sudah menjawab maka akan otomatis terhapus sendirinya. Kemudian jumlah benar plus sama dengan 1. Jika yang lainnya else message box solve, maka akan menampilkan jawaban Anda salah. Silahkan coba lagi dengan ditambah teks jawab.text, teks jawab fokus, jumlah salah plus atau tambah sama dengan 1. Jika jumlah benarnya sudah sampai 5 kali, maka akan menampilkan message box.show dengan keterangan terima kasih Anda sudah menjawab 5 pertanyaan. Tapi jika yang lainnya if jumlah salah sama dengannya 2 kali, itu 3, artinya salah 3 kali, maka akan menampilkan keterangan message box.show, keterangan mohon ulang lagi tahun depan. Dengan sendirinya akan menutup aplikasi ini. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan timer atau batasan waktu dalam menjawab. Pada layar timer 1, tik ini tulis pgbar.value plus sama dengan 1. Jika if pgbar.value sama dengan 2 kali 50, artinya jika itu waktunya sampai 50 detik, timer 1.enable false, timer 1.stop. Sehingga nanti apabila sudah sampai 50 detik maka timernya akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian untuk form loadnya pgbar.value sama dengan 0, timer 1 enable sama dengan true, timer 1.tat. Kemudian setelah perhitungan selama 5 kali, maka akan menampilkan total nilai, yaitu total sama dengan jumlah benar dikalikan 20. Kemudian teks nilai text sama dengan total toString.
Setelah itu selesai, ditemukan error, maka kita bisa klik start. Oke, tampilan formnya udah keluar. Klik random sama dengan 9. Jawab, jawaban Anda benar. Klik random lagi. 2. Jawab, jawaban Anda benar. Klik random. 6. Jawab, jawaban Anda benar. Klik random. 16. Jawab, jawaban Anda benar. Klik random. 0. Jawab, jawaban Anda benar. Data tulis. Terima kasih, Anda sudah menjawab 5 pertanyaan. Oke, di sini sudah keluar total nilainya yaitu 100. Kita klik OK, maka kita akan kembali ke layar sebelumnya. Oke, misal kita masukkan jawaban yang salah, klik random. 3 kali 2 sama dengan 7. Jawab, keterangan jawaban Anda salah, silahkan coba lagi. Klik random, misal kita jawab 5. Oke, jawaban salah, silahkan coba lagi. Kemudian klik 9. Tampil keterangan masih jawaban Anda salah, silahkan coba lagi. Karena waktunya habis, total nilai sama dengan 0. Kemudian klik OK, maka akan tampil keterangan mohon ulang lagi tahun depan. Maka akan kembali ke layar sebelumnya jika kita klik OK.